Good morning. I'm very pleased to be able to present information today. My name is Faria Elizabeth Tambunan from English 1. So, the issue of the mindset of old generation who do illegal fishing only to getting profit is a hot topic that I will raise today. So, join me on my journey to find out. Okay, Yosef, I will ask you about your experience as fisherman until now. The first question I will ask, as a fisherman, get a lot of fish are hopes each fisherman. How your ways to getting a better result every time you sail at sea? It is mine to use tiger trouts. Ya, tentu kami akan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan dan juga agar mendapatkan hasil tangkap yang lebih banyak. Dan terkadang kami menggunakan bom, pukat harimau, dan cara-cara yang sudah banyak. Okay, next question. What do you think about the impact caused by use illegal fishing way toward marine life? Ya, saya sendiri pasti berpikirlah apa yang akan menjadi dampak bagi populasi yang berada di laut. Tapi kalau menurut saya sih itu hanya mitos. Okay, last question. Why is the illegal fishing being the own choice for you as a fisherman? And why is it hard for fishermen to let this happen? Ya, alasan saya sendiri memilih cara menggunakan seperti itu supaya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan juga kalau menurut saya mengganti cara tersebut ke cara yang lain seperti kayak kurang aja gitu, nanti pendapatan yang kita peroleh dibanding dengan usaha kita itu kurang. Itu sih kalau menurut saya. Now, I'm with one of local citizen. Thanks for your time so we can do an interview. So, could you introduce yourself to them? Okay, my name is Igmat Kopang and I am one of local citizen at this village. Thank you for chance to tell you about the information that I know. Okay. Thank you. So, there are three questions that I will ask. The first question, how long this time your insight when watching illegal fishing action in your region? Oke, tentu saja sebagai masyarakat lokal di daerah sini, saya merasa sangat risau, takut pasti akan ada. Karena bayangkan orang-orang di sekitar kami itu rata-rata pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Oke lah, saya sebagai pekerja yang lain, tapi teman-teman saya di sekitaran desa ini kebanyakan orang tersebut menjadi nelayan gitu. Dan ketika illegal fishing ini terjadi, itu akan merugikan mereka. Kenapa? Karena penangkapan yang terjadi setiap minggu dan setiap harinya akan berkurang secara pesat karena telah diambil oleh para nelayan-nelayan asing. Oke, sekian. The next question, there is the specific impact that you cause by contaminating of marine life. Oh iya, betul. Tentu sekali. Kenapa? Ketika air laut itu terkontaminasi, otomatis kehidupan di dalamnya juga akan terkontaminasi. Otomatis nelayan juga penangkapannya akan berkurang kualitasnya secara kualitas karena ikan-ikan tersebut akan mengalami penyakit dan bahkan berakibat kematian kepada komoditas ikan tersebut. Nah, ketika itu terjadi, selain dari nelayan-nelayan juga mengalami penurunan dalam penjualan, kami sebagai konsumen ikan tersebut juga akan merasa kewalahan karena itu dapat menimbulkan penyakit. Dan juga untuk dilihat dan juga aroma akan berpengaruh kepada air laut tersebut. Begitu. Okay, thank you. The last question, when you witness the destruction of the sea, you will naturally feel disappointed and upset. Do you feel a sense of rebellion, especially against the government, for its lack of attention? What are your hopes for the future of community regarding the issue? And to what extent have you contributed to marine sustainability? Oke, bicara soal rebellion atau demo gitu kan. Saudara, kami terus selalu mencoba untuk menggandeng nelayan-nelayan agar memprotes atau memberikan aspirasi kami kepada pemerintah setempat agar membantu para masyarakat di desa ini begitu. Ketika kami memberikan aspirasi tersebut, memang kadang mereka memberikan respon yang bagus, tapi terkadang juga mereka menolak. Tapi kami akan terus mendesak pemerintah agar membantu kami, agar para nelayan lokal kita terbantu, kami sebagai masyarakat yang menjadi konsumen juga terbantu, dan negara kita juga akan meningkat ekonominya, karena Indonesia tersebut adalah sebuah negara dengan komoditas maritimnya yang sangat bagus. Begitu. Bagaimana dengan perasaan kami? Tentu saja selama ini kami merasa kecewa karena masih sering kejadian,
pemerintah ada yang berkomplotan dengan para illegal fisher tersebut. Nah, tapi ada juga kok yang baik yang malah membantu para nelayan-nelayan setempat untuk mengusir para illegal fisher tersebut. Nah, jadi kira-kira begitu, tapi harapan kami ke depannya adalah pemerintah semakin serius dan semakin tegas dalam menjaga kedamaian laut Indonesia agar nelayan lokal menjadi meningkat, penghasilan mereka meningkat, kehidupan mereka sejahtera, dan ekonomi negara kita membaik. Itu saja untuk harapan kami sebagai masyarakat di tempat lokal ini. Oke. I'm with one of government delegate from maritime sector, Mrs. Wira. So there are three questions that I will ask. The first question, how far has the government follow-up action been achieved against fishermen who carry out illegal fishing? Pemerintah menangani masalah ini dengan memperketat pengawasan laut serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang menangkap ikan secara ilegal dan memperbanyak patroli. Hukum yang ada tetap berlaku. Tidak ada kebebasan bagi seseorang untuk menangkap ikan secara ilegal. Okay, the next question, why are issues about illegal fishing difficult to handle? It is even possible the foreign citizen can make illegal fishing in our territorial areas. Isu penangkapan ikan secara ilegal sulit ditanggulangi karena Indonesia mempunyai laut yang luas dan pengawasan juga terbatas. Okay, the last question, how does the government handle this condition so that it can be resolved? Is the existing law no longer applicable, or is there really a right to do illegal fishing? Pemerintah sudah menindaklanjuti hal ini. Banyak kasus penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan kapal asing juga datang ke Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Dan itu akan dikenakan denda dan bahkan ditenggelamkan. Begitu juga dengan para nelayan. Akan dikenakan denda bahkan kena pidana. Okay, thank you Mrs. Wira. Sama-sama.